Hello Technolovers, dunia militer kembali menyajikan banyak perbandingan menarik antara negara-negara dengan kekuatan yang berbeda skala dan sejarahnya. Jika dulu Indonesia sempat dijajah oleh bangsa Portugis, maka kali ini kita akan membahas dua negara yang secara geografis berjauhan, namun sama-sama punya sejarah panjang di lautan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang kini menempati peringkat ke-13 Global Firepower 2025. Dan Portugal, kekuatan Eropa Barat yang berada di peringkat ke-60 dunia. Keduanya punya filosofi pertahanan yang berbeda. Indonesia mengandalkan skala besar dan keragaman wilayah, sementara Portugal bertumpu pada efisiensi, interoperabilitas, NATO, dan teknologi modern. Mari kita bedah kekuatan militer kedua negara dari darat, laut, dan udara hingga garan pertahanan dan personel di masing-masing matra. Personel militer dan anggaran. Kita mulai dari pondasi utama, sumber daya manusia, dan anggaran pertahanan. Indonesia memiliki total personil militer sekitar 1.050.000 orang, terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 cadangan, dan 250.000 paramiliter. Sementara itu, Portugal memiliki sekitar 260.400 personel, dengan 24.000 aktif, 211.700 cadangan, dan 24.700 paramiliter. Jika dibagi per matra, Indonesia memiliki TNI Angkatan Darat sebanyak 300.400 personel, Angkatan Laut sekitar 66.000, dan Angkatan Udara sekitar 30.100 personel. Sedangkan Portugal memiliki Angkatan Darat sejumlah 11.000, Angkatan Laut sekitar 7.000, dan Angkatan Udara sebanyak 6.000 personel. Dalam hal anggaran pertahanan, Indonesia mencatat total 10,6 miliar US dollar, sedangkan Portugal memiliki 4,63 miliar US dollar. Dengan kata lain, anggaran militer Indonesia sekitar 2 kali lipat lebih besar dibandingkan Portugal. Namun, Portugal memiliki keunggulan strategis berupa dukungan dari NATO dan memungkinkan mereka mengakses teknologi, logistik, dan sistem pertahanan kolektif Eropa. Kekuatan darat. Selanjutnya kita beralih ke kekuatan darat, tulang punggung pertahanan di setiap negara. Dalam kategori tank tempur utama, Indonesia memiliki 331 unit, sementara Portugal hanya memiliki 34 unit. Dalam hal kendaraan lapis baja, Indonesia unggul jauh dengan 20.440 unit, sedangkan Portugal memiliki sekitar 10.828 unit. Untuk artileri gerak sendiri atau self-propelled artillery, Indonesia memiliki 153 unit dan Portugal hanya 24 unit. Pada kategori artileri derek atau towed artillery, Indonesia juga unggul dengan 396 unit, sementara Portugal mencapai 111 unit. Dan terakhir, untuk sistem roket peluncur ganda atau Multiple Launch Rocket System atau MLRS, Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Portugal tidak memiliki MLRS aktif dalam daftar inventaris tahun 2025. Dengan ini jelas terlihat Indonesia unggul secara kuantitas dalam semua kategori kekuatan darat, terutama dalam hal jumlah kendaraan tempur dan artileri. Namun Portugal sebagai bagian dari NATO memiliki keunggulan dalam sistem komunikasi, pengendalian tembakan, dan interoperabilitas dengan teknologi Eropa. Kekuatan udara. Kekuatan udara menjadi salah satu faktor paling menentukan di medan perang modern. Menurut data Global Firepower 2025, Indonesia memiliki total 459 pesawat militer, sedangkan Portugal memiliki 115 unit. Untuk kategori pesawat tempur atau fighter aircraft, Indonesia memiliki 41 unit, sementara Portugal sedikit di bawahnya dengan 28 unit. Dalam kategori helikopter, Indonesia punya 214 unit, jauh melampaui Portugal yang hanya memiliki 31 unit. Untuk pesawat angkut atau transport aircraft, Indonesia memiliki 70 unit, sedangkan Portugal mencatat 19 unit. Selain itu, Indonesia juga memiliki armada pesawat latih dan UAV atau drone taktis dalam jumlah yang lebih besar karena kebutuhan pelatihan pilot di wilayah kepulauan yang luas. Secara kualitas, Portugal mengoperasikan F-16 Fighting Falcon, modern hasil modernisasi bersama NATO.
Sementara Indonesia mengandalkan F-16 Block 52 ID, Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta sedang menunggu kedatangan Rafale buatan Prancis. Dari sisi jumlah dan cakupan operasi, Indonesia unggul signifikan. Namun Portugal punya keunggulan dalam network warfare karena setiap pesawatnya terhubung dengan sistem peringatan dini NATO dan dukungan udara bersama dari sekutu Eropa lainnya. Kekuatan laut. Sekarang kita ke ranah yang jadi kebanggaan dua negara dengan sejarah maritim panjang, kekuatan laut. Indonesia memiliki total 331 aset kapal perang, sementara Portugal punya 194 aset. Namun jika dilihat dari total tonnase armada, Indonesia memiliki 304.000 ton, sedangkan Portugal hanya sekitar 38.000 ton. Dalam kategori kapal frigate, Indonesia memiliki 7 unit, sementara Portugal memiliki 5 unit frigate modern kelas Vasco dan Gama dan Bartolomeu Dias. Untuk korvet, Indonesia jauh unggul dengan 25 unit, sementara Portugal hanya memiliki 2 unit. Dalam kategori kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit buatan Korea Selatan kelas Changbogo, sementara Portugal mengoperasikan 2 kapal selam kelas Tridente buatan Jerman. Dan untuk kapal patroli laut atau offshore patrol vessels, Indonesia memiliki 211 unit, sedangkan Portugal 20 unit saja. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki jumlah kapal jauh lebih banyak dengan keunggulan pada armada patroli dan kapal cepat, sementara Portugal unggul dalam kualitas frigate dan integrasi dengan sistem radar NATO. Dengan garis pantai lebih dari 81.000 km dan tanggung jawab penjaga ribuan pulau, Indonesia memang perlu memiliki jumlah kapal yang besar untuk operasi pengamanan laut dan ZEE. Doktrin dan strategi. Dalam hal doktrin militer, kedua negara memiliki filosofi yang sangat berbeda. Indonesia mengembangkan konsep Total Defense System, yakni pertahanan semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam skenario perang atau krisis nasional. Sementara Portugal menerapkan doktrin pertahanan kolektif NATO, di mana kekuatan militer nasionalnya merupakan bagian dari jaringan pertahanan bersama Eropa. Artinya, Portugal tidak berperang sendirian. Jika diserang, seluruh aliansi NATO dapat turun tangan, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sebaliknya, Indonesia menekankan kemandirian strategis dengan fokus pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Analisis hipotetik. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik, analisis hipotetik. Bagaimana jika secara teori terjadi konflik terbatas antara Indonesia dan Portugal? Dalam skenario ini, kedua negara tentu tidak akan berhadapan langsung karena jarak geografis yang sangat jauh. Namun, kita bisa membandingkan kapasitas proyeksi kekuatan. Portugal dengan dukungan NATO memiliki kemampuan deploy cepat lewat kapal frigate dan pesawat angkut strategis. Sementara Indonesia memiliki skala kekuatan besar, namun proyeksi pasukannya masih bersifat regional, fokus pada Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Dalam konflik jarak jauh, Portugal akan unggul dalam koordinasi dan logistik NATO. Tetapi, jika konflik berlangsung di kawasan Asia, Indonesia jelas unggul dalam jumlah personel, kendaraan, dan daya tempur lokal. Perbandingan antara Indonesia dan Portugal tahun 2025 menunjukkan dua paradigma pertahanan yang berbeda. Indonesia unggul dalam jumlah dan skala nasional dengan pasukan besar, kendaraan darat ribuan unit, dan armada laut yang luas. Portugal unggul dalam efisiensi, interoperabilitas, dan teknologi NATO, yang memungkinkan koordinasi antar negara sekutu dengan tingkat presisi tinggi. Dalam angka besar, Indonesia lebih unggul di semua matra, tetapi Portugal menang dalam standar operasional dan sistem pertahanan kolektif. Namun pada akhirnya, kedua negara menunjukkan hal yang sama, bahwa kekuatan militer bukan hanya tentang jumlah tank atau pesawat, tetapi juga tentang strategi, diplomasi, dan kemampuan bertahan dalam situasi krisis global.